Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang saya banggakan, saya cinta dan sayang. Masa depan tiap bangsa harus mengandalkan pada sumber daya manusia terbarukan, termasuk Indonesia. Sumber daya alam yang dimilikinya sebanyak apapun harus pandai-pandai dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas dari sumber daya manusia. Itu tersirat dalam Undang-Undang Dasar 45 secara langsung maupun tidak langsung. Kita mulai dari fakta. Faktanya adalah kita berada di benua maritim Indonesia. Satu-satunya sebesar benua yang terdiri dari 17.000 kepulauan. 70% adalah air. Ditambahkan lagi bahwa di atas benua maritim Indonesia tersebut hidup lebih dari, ada bilang 400, ada yang bilang 600 suku-suku. Kehidupan di situ tentram, damai. Mereka tidak tahu berhubungan satu sama lain, tidak ada bahasanya. Dari Sabang sampai Merauke, bahasanya dan perilakunya berbeda. Bagaimana Anda mau mengandalkan pada sumber daya manusia di atas suatu benua maritim, di mana beraneka ragam dan perilaku SDM-nya itu? Bagaimana? Satu yang jelas, Anda harus dapat memiliki suatu sistem, suatu jaringan dan bahasa yang mampu menghubungkan tiap manusia yang hidup di dalam benua maritim Indonesia tersebut. Karena itu lahirlah, boleh dikatakan pada awal abad yang lalu, yang namanya Kebangkitan Nasional. Setelah itu Sumpah Pemuda. Baru setelah itu Merdeka. Saudara, sampai detik ini tidak ada perubahan pada Undang-Undang Dasar 45 atau Undang-Undang Dasar apapun. Tidak ada. Karena memang dari semula yang mengandalkan pada sumber daya manusia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa daerah yang sumber daya alamnya begitu banyak, sumber daya manusia sedikit. Dan justru pada daerah tersebut sumber daya manusia itu tidak berpotensi. Itu masalah. Tahukah Anda, Amerika Serikat ditemukan oleh Columbus ketika dia cari jalan ke Indonesia.
Karena dia cari di mana bisa dipetik rempah-rempah yang pada waktu itu sangat mahal di Eropa itu. Didirikan yang namanya VOC. VOC itu singkatan for Either O's Indische Company. VOC didirikan di Amsterdam sebagai suatu organisasi yang pertama yang menjual saham-saham. Karena dia nggak berduit. Cikal bakalnya adalah dia tahu jalannya menemukan Indonesia. Ketika yang lain juga tahu jalannya, harga rempah-rempah anjlok oleh pasar, bangkrut VOC-nya, diambil alih oleh pemerintahnya, pemerintah Belanda. Mulai saat itu kita dijajah. Saudara, dunia ini mengecil. Cucu saya biasa itu pakai laptop, pakai internet. Kalau saya ceritakan sesuatu, dia dengar. Hanya 5 menit kemudian dia jawab, "Eyang, apa bukan begini?" Karena dia tanya sama tante Google. Hei, mereka tidak besarnya demikian. Mereka dapat informasi yang tepat. Dan informasi itu meningkatkan potensinya. Meningkatkan produktivitasnya. Meningkatkan daya saingnya. Tidak ada gunanya kalau Anda sumber daya manusia yang produktivitasnya rendah dan daya saing nol. Tergantung dari sedekah. Tidak mau saya, Anda bukan anaknya dari keluarga pengemis. Gak mau. Anda adalah keluarga dari manusia yang berbudaya terhormat. Dalam hal itu, Anda harus tahu produktivitas itu tergantung dari 3 elemen pada manusia. Elemen budaya, elemen agama, dan elemen pengertian terhadap mekanisme ilmu pengetahuan dan teknologi. 3 elemen. 3 elemen ini harus bersinergi positif. Saya jelaskan sama Anda. Sinergi normal, 3 elemen. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Normal. Tapi kalau Anda mampu menjadikan tanpa corruption, 1 tambah 1 tambah 1 menjadi 3 juta, itu sinergi positif. Tanpa corruption. Bukan hanya corruption materi, intelektual. Tapi kalau Anda hanya bisa 1 tambah 1 tambah 1 bukan 3, tapi minus 1 juta, itu sinergi negatif. Tidak akan maju Anda. Tidak akan maju selangkah pun. Undang-undang dasar kita itu memberikan elemen-elemen pemikiran dasar yang harus kita perhatikan untuk mengembangkan sepanjang masa, disesuaikan dengan keadaan dunia supaya Anda tetap unggul.
Kalau Anda sudah dalam hal ini, 3 elemen bisa bersinergi positif, gimana caranya? Di mana kuncinya? Elemen yang namanya tadi budaya yang menentukan perilaku. Saudara tahu, saya sedikit menjelaskan sama Anda. Kehidupan di dunia ini menurut ilmu pengetahuan usianya 4.000 juta tahun. Catat, 4.000 juta tahun. Orang kira kehidupan itu datang karena ada sinar matahari. Ternyata tidak. Karena adanya energi. Ditemukan pertama kalinya waktu orang mau memutar film Titanic. Dia menyelam cari kapal Titanic itu. Akhirnya ditemukan di dasar laut, di mana tidak ada satu energi cahaya matahari masuk. Tetapi ada kehidupan. Kehidupan itu datang keluar dari dalam bumi. Air panas dan sebagainya. Itu ternyata di dalam kedalaman demikian yang tekanan begitu tinggi. Ada kehidupan deh, bentuknya lain. Jadi kehidupan itu di bumi, kalau saya mau ceritakan itu saya butuh banyak waktu. Tapi saya potong saja ya, supaya saya tidak Anda tidak kesasar. Nanti lain kali ketemu dengan Eyang, saya ada definisi. Siapa yang usianya di bawah 40 tahun, panggil saya Eyang. Oke? Siapa di atas 40 tahun sampai 65 tahun, panggil saya Pak D. Kalau di atas 65, panggil saya Mas. Jadi dalam ini, kalau Pak SBY panggil saya Mas, Pak Jokowi panggil saya Pak D. Anda panggil saya Eyang. Oke? Jadi saudara, ya gitu. Correct. Berarti tidak ada gap antara Anda dan saya. Anda adalah cucu intelektual saya. Saya mewakili eyang Anda, generasinya. Kalau dia tiada lagi, saya wakili. Dan tidak ada eyang di dunia ini yang tidak bercita-cita cucunya dan cicitnya kehidupannya lebih baik dari dirinya. Sekarang 4 juta tahun yang lalu ada kehidupan. Baru 4 juta tahun 3.998 juta tahun yang lalu lahir yang namanya Homo erectus. Makhluk yang mampu berdiri di atas 2 kaki. Tapi otaknya itu belum berkembang seperti Anda. Kalau otak Anda kepala dipotong, saya punya, dan semua yang di ruang ini, kita sistemnya sama. Kulitnya berbeda. Jadi, baru 2 juta tahun yang lalu Homo erectus itu ada. Tetapi
belum pandai seperti Anda. Masih membutuhkan 1.998 tahun. Itu dia masih membutuhkan waktu sampai lahir berkembang otaknya yang namanya Homo sapiens. 200.000 tahun yang lalu Homo sapiens baru ada. Homo sapiens itu selalu dengan mulai bertanya, hei, bayi itu dari mana datangnya? Ya dari ibunya. Tapi bagaimana bisa keluar dari situ? Selain dari itu, loh, kok bayi itu mati kemana? Orang yang dewasa itu, dia tadi hebat. Dikagumi tiba-tiba, tidak ada. Kemana dia? Itu adalah awal pertanyaan dari Homo sapiens yang menjadi akar dari segala macam agama. Tapi di lain pihak, Homo sapiens itu harus mengatasi ancaman yang dia dapat dari makhluk-makhluk yang lain. Dia kembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan zamannya. Dia mengembangkan mekanismenya itu semua. Itu yang tadi akarnya agama. Dan itu yang tadi akarnya akal pinter dia belajar. Itu bersinergi. Outputnya sinergi positif adalah memberikan kualitas iman dan takwa yang tinggi. Jadi kita di benua maritim Indonesia harus pandai-pandai membuat keadaannya begitu nyaman sehingga keanekaragaman dari suku itu justru menjadi sumber daya motor kekuatan untuk melaksanakan perubahan-perubahan yang menguntungkan seluruh bangsa yang hidup di sini. Bahkan seluruh umat manusia. Saudara, karena itu saya sampaikan iman dan takwa. Iman dan takwa itu Anda dapat dari siapa? Dari orang tua Anda. Anda adalah Anda karena ibu bapak Anda. Karena itu saya tidak setuju. Dan tidak akan saya setuju dan membenarkan bahwa seorang ibu harus yang memiliki anak banyak itu meninggalkan rumah tangganya untuk cari duit. Dimanapun dia harus konsentrasi mempersiapkan masa depan masyarakat. Untuk hal itu kita harus pandai-pandai membantu. Pemerintah pemimpinnya harus pandai-pandai membantu agar supaya rumah tangga tersebut itu bisa benar-benar berkembang. Iman dan takwanya meningkat terus. Tapi tidak cukup deh. Dia membutuhkan kemampuan untuk bekerja. Dia harus terampil. Tidak penting itu Anda harus S1, S2, S3. Es lilin pun kalau Anda hebat, it's okay. Jadi dalam hal ini kita harus berikan proses nilai tambah pribadi pada sumber daya manusia titipan Tuhan Yang Maha Esa kepada keluarganya. Sumber daya manusia yang titipan ini Anda harus berikan proses nilai tambah pribadi, jalur pembudayaan, outputnya iman dan takwa. Dan yang satu, proses pendidikan
nilai tambah pribadi, jalur pendidikan, meningkatkan keterampilan dari manusia tersebut. Jadi sasarannya adalah manusia. Yang merubah itu manusia pula. Yang menghalang-halangi manusia pula deh. Hey, the problem diakibatkan oleh manusia. Distorsi dan manipulasi informasi. Jalan pintas. Andai kata Anda itu sudah mengalami proses nilai tambah pribadi, pembudayaan, dan memiliki kualitas iman dan takwa yang tinggi, dan proses pendidikan yang jitu, sehingga Anda sangat terampil dalam bidang yang Anda tekuni. Produktivitas Anda insya Allah tinggi. Tapi ada tapinya nih. Kalau Anda sudah meraih semua, tetapi tidak mempunyai lapangan kerja, apa terjadi? Bagaimana kalau Anda memiliki keterampilan yang tinggi, perilaku yang menguntungkan, produktivitas yang tinggi, tapi tidak ada lapangan kerja? Anda tidak bisa membiayai kehidupan Anda sendiri, apalagi titipan-titipan pada Anda kalau Anda udah nikah atau orang tua. Di situ mulai masalah. Karena itu, pemimpin dimanapun Anda berada harus memikirkan yang tadi saya katakan, 3. Proses nilai tambah pribadi, jalur pembudayaan, output iman berkualitas tinggi, proses pendidikan, jalur pendidikan, output adalah keterampilan yang tinggi, dan pemimpin itu harus menyediakan lapangan kerja, jam kerja. Tapi Anda harus berdisiplin. Tahukah Anda? Saya pegang ini, gelasnya dan isinya bukan datang dari langit deh. Di dalamnya ada jam kerja dari manusia. Alangkah indahnya yang saya pegang ini. Jam kerjanya adalah saudara-saudara kita yang tidak nganggur. Saya berikan contoh. Orang kira, oh Habibie itu karena dia cinta sayang pada industri dirgantara, kapal terbang. Memang dia hobinya, wah karena itu dia hanya mikirkan itu. Tidak deh, bukan itu. Saya harus menjawab dan Anda juga ikut berpikir. Apakah bangsa ini di benua maritim Indonesia, bisakah bangsa ini hidup tanpa memanfaatkan pesawat terbang? Jawabannya tidak. Tidak mungkin. Sekarang saya tanya. Oke. Seperti tadi air minum, yang buat insya Allah gelasnya dan sini jam kerjanya 100% untuk kita. Saya bersyukur. Kapal terbangnya gimana? Tahukah Anda kalau produksi beras sekarang 3,5 juta ton beras, seluruh bangsa Indonesia produksi menghasilkan 3,7 juta ton. Begitu. Tahukah Anda kalau ini
jual 1 tahun, Anda tidak makan, hasil pembuatan beras sebanyak itu Anda jual, itu hanya bisa membiayai 107 pesawat terbang. Apa salahnya kalau saya mempunyai cita-cita? Saya mau membuat tiap hari 1 pesawat terbang. Untuk membiayai itu semua. What's wrong? Kalau Anda mengatakan mimpi nggak mampu, saya sudah buktikan mampu kok. Mampu. Jadi itu pun bukan idenya Habibie, no. Idenya dari proklamator bangsa ini, generasinya itu waktu memproklamir itu, dia udah menyatakan bangsa ini suatu hari harus bisa menguasai teknologi yang memungkinkan dari Sabang sampai Merauke kita hubungkan dengan pesawat terbang dan kapal-kapal kontainer. Dia konsekuen. Waktu boleh dikatakan kita diakui merdeka oleh Belanda. Belanda dipaksa oleh Amerika. Karena waktu itu dia dapat bantuan Marshall Plan. Desember tahun 49 di Renville. Dipaksa, kalau kamu nggak berikan kemerdekaan itu kita kacauin. Dia nggak dapat duit. Dia tanda tangani. Januari langsung Presiden Republik Indonesia membuat banyak keputusan, tapi salah satu keputusan ialah mengirim anak putra-putra terbaik dari bangsanya untuk belajar bagaimana membuat pesawat terbang dan kapal. Saya ini adalah kiriman letting ke-5. Tamat SMA 54 deh. Yang ini tamat 54 SMA. Langsung berangkat. Nanti kalau mau lihat itu sedang dipersiapkan, nanti akan keluar film namanya Habibie Remaja. Khusus untuk anak-anak yang remaja. Saya tidak tahu apa namanya Habibie Remaja, tapi saya tahu bahwa itu mengenai Habibie dan Ainun. Sejak lahirnya sampai dia bertemu gula Jawanya. Dan itu sedang dalam pipeline. Itu untuk memberikan motivasi kepada Anda semua. Bagaimana perjuangan sumber daya manusia di muka bumi ini. Saya mau sampaikan sama Anda. Wah. Saya lihat itu tinggal 1 menit. Padahal belum selesai. Hah? Mau terus? Tanya sama Pak Dino. Pak Dino, may I continue? Okay. Jadi gini deh. Tadi saya sampaikan kita membutuhkan pembudayaan. Kita membutuhkan pendidikan. Dan kita membutuhkan lapangan kerja. Satu-satunya jalan untuk menjadikan manusia Indonesia daya saingnya tinggi. Yang harus membiayai, jangan dari anggaran pembangunan. Enggak, kasihan. Dia harus membiayai prasarananya. Dia harus membiayai rumah tangga ibu-ibu yang harus konsentrasi pada rumah tangganya. Sasaran kita adalah harus agar supaya tiap rumah tangga di bumi Indonesia
ada rumah tangga yang sejahtera dan tentram. Kalau itu terjadi, seluruh bangsa Indonesia akan sejahtera dan tentram. Anda harus tahu, kebijaksanaan yang Anda harus buat itu adalah kebijaksanaan yang harus sadar. Satu namanya irreversible atau reversible. Begini deh, kalau saya menentukan, orang itu dihukum mati, tembak, terus dilaksanakan, dia mati, dikubur. 6 bulan kemudian, saya kata, dia gak bersalah. Saya tidak bisa hidupkan lagi orang itu. Berarti kebijaksanaan saya ada sesuatu yang irreversible. Dalam kepemimpinan itu banyak sekali irreversible. Kebijakan yang Anda harus buat. Saya alami deh. Waktu tahun sendiri lah. Baca saya alami. Jadi Anda harus tahu bahwa ini irreversible, ini reversible. Karena itu ada kaitannya dengan risiko. Risiko itu harus diperhitung. Caranya, jangan sekali-kali mengambil kebijaksanaan yang mempersulit keadaan. Dan tadi yang tidak menentu menjadi lebih tidak menentu. Itu high risk, high cost. Jadi jangan Anda masuk suatu ruangan, ada 10 permasalahan, ada menentukan, terus apa terjadi? Irreversible lagi. Terjadi Anda create dari 10 menjadi 100 masalah baru. It's wrong. Anda bisa ketawa. Tapi itu banyak terjadi. Bukan saja di Indonesia, di Jerman, di Amerika. Itu adalah manusia deh. Jangan Jadi dalam hal ini, Anda harus pandai-pandai, tahu dan cepat bahwa kebijaksanaan yang Anda buat itu akan menyelesaikan masalah dan menciutkan permasalahan yang sedang Anda hadapi. Caranya harus Anda lalui bukan saja kuliah atau buku, lalui suatu sistem belajar. Saya beruntung bisa melalui sistem tersebut. Belajar banyak. Banyak catatan saya. Sehingga waktu saya harus mengambil alih, saya bisa bedakan antara mana irreversible dan mana tidak. Mana yang saya harus laksanakan karena menyelesaikan masalah dan tidak create new problems. Jadi saudara, itu kepada Anda saya sampaikan. Itu semua Anda hanya bisa peroleh dari pekerjaan Anda. Karena itu lapangan pekerjaan yang saya namakan tadi katakan yang harus diberikan kepada manusia Indonesia dan harus menjadi program utama dari tiap presiden di bumi Indonesia. Itu is a must. Melalui itu Anda menjadi unggul. Percaya deh. Sekarang saya cerita sedikit. Saudara,
Tadi saya dengar perjuangan bangsa. Saya kurang lebih usianya sama dengan Pak Tri. Kalau saya ke tiap hari Jumat, saya ke Taman Pahlawan. Saya baca Yasin untuk Ibu Ainun. Saya masuk ke situ. Dari keluarga saya, baik dari keluarga ibu dan keluarga bapak saya. Oh, banyak sekali yang berbaring di situ. Saya juga alami begitu. Tapi bukan maksud itu saya untuk memberikan kepada Anda, sudah banyak disampaikan oleh Pak Tri. Jadi sebaiknya saya masuk ke dalam bidang-bidang yang tadi saya mulai. Saudara, waktu saya itu orangnya yang menjadikan negara ini, saya kasih otonomi pada daerah. Bukan itu saja. Dalam Orde Baru, saya cerita mekanismenya. Orde Baru itu pada tahun di mana dilaksanakan, boleh dikatakan, sidang umum MPR. Yang penting adalah dua orang. Pertama, setelah pemilu dipilih yang namanya koordinator atau ketua harian keluarga besar Golkar atau ABG. ABG adalah ABRI, birokrat, dan Golkar. Ketua ini mempunyai, tiap fraksi itu mempunyai namanya wakil ketua atau ketua pengganti. Dua. Jadi yang memimpin itu 7 orang. Yang menyusun kabinet adalah 2 orang. Satu presiden terpilih dan satu ya ketua harian dari keluarga besar Golkar itu. Anda bisa periksa. Kabinet pembangunan pertama, koordinatornya namanya Jenderal Soeharto. Presiden terpilih namanya Soeharto. Soeharto dengan Soeharto ngomong sendiri. Menentukan siapa yang duduk dalam kabinet, etc. Hei, zamannya waktu itu mengharuskan. Dia mempunyai wakil. Tiap wakil itu dari 3 fraksi. Kebetulan pada kabinet pembangunan pertama, ya fraksi ABRI, ya Pangap. Wakilnya jelas dong, Jenderal. Fraksi Golkar, ketuanya seorang jenderal, Amir Murtono. Wakilnya 2 jenderal. Utusan daerah diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri, adalah Jenderal Amir Mahmud. Jadi kalau orang membicarakan mengenai Dewan Jenderal, memang ada. Tetapi bukan seperti yang dijelaskan untuk komunitas mental. It's not true. Saya tahu. Kenapa saya tahu? Pada kabinet pembangunan pertama, Soeharto dengan Soeharto. Kabinet pembangunan kedua, Soeharto dengan Soeharto. Kabinet pembangunan ketiga, Soeharto dengan Soeharto. Kabinet pembangunan keempat, Soeharto dengan Panggabean. Kabinet pembangunan kelima, Soeharto dengan Sudarmono. Kabinet pembangunan ke-6, Soeharto dengan Habibie. Saya tahu itu. Saya banyak cek. Kabinet
Pembangunan ke-7, Soeharto dengan Habibie. Cuman ada cumannya. Waktu kabinet pembangunan 7 itu tidak ada penggantinya Habibie. Habibie sendiri. Jadi waktu tiba-tiba yang sudah dijelaskan bagaimana wakil presiden terjadi, saya hafal itu. Saya lalui. Terus apa terjadi? Waktu penghabisan pada kabinet pembangunan ke-7, itu Habibie tidak ada penggantinya sendiri. Tidak ada wakil. Konyolnya lagi dipilih jadi wapres. Tidak ada. Gila pekerjaannya. Banyak. Ibu Ainun baru dioperasi. Saya dapat surat dari Profesor Ibu Ainun. Harus banyak res. Saya peringat sama Pak Harto. Dia bilang, enggak, kita banyak masalah. Dia bilang, serahkan sama Allah. Hei, itu bukan suatu lelucon. He mean it. Saya sampaikan sama Ibu Ainun. Dia bilang, benar. Kamu nggak bisa melawan. Oke, saya terima. Tiba-tiba dia lengser. Presidennya Habibie. Wakil presidennya Habibie. Yang menguasai legislatif. 87% adalah keluarga besar Golkar. Yang menguasai Habibie sendiri. Saya tidak menyalahgunakan saya memanfaatkan dengan baik. Mengadakan perubahan-perubahan berdasarkan keyakinan. Karena sebelumnya 25 tahun saya belajar dekat Pak Harto. Dan saya catat semua. Bukan dengan dari surat kabar atau buku. I went through it. Menurut hukum yang dikeluarkan oleh Montesquieu, namanya 3 kekuatan dalam suatu keadaan politik. Tidak boleh dikuasai satu orang. Karena itu diprediksi Habibie tidak akan mengatasi lebih dari 100 jam. Habibie changes. Itu mampu karena sebelumnya 25 tahun. Kalau saya sampaikan, tadi disebut presidensial atau tidak presidensial, utusan daerah atau tidak, saya yang mengeluarkan itu. Saya mengeluarkan. Bagaimana saya mau meningkatkan produktivitas dari sumber daya manusia terbarukan jikalau dia tidak memiliki kemandirian dalam menilai budayanya dan sebagainya. Bebas. Saya bebaskan itu hukuman politik. Silakan. Kenapa? Kenapa orang yang berpendapat lain harus dihukum? Kita harus bersyukur bahwa orang itu memiliki pendapat. Jadi kalau saya cerita ini bukan mengeluh, tidak mau menyalahkan siapa saja. Ada yang tanya, ya Pak Habibie, kenapa? Time out. Otherwise I go deeper. Saya mau sampaikan. Ada yang mengatakan, tadi disebut presidensial atau tidak presidensial. Saya mengalami, tahu persis di mana terletak permainannya.
Dan saya tahu satu-satunya jalan adalah you stop it. Dengan keyakinan, kalau Anda mau rubah, rubahlah. Kenapa ada utusan daerah? Utusan daerah itu ada karena banyak daerah-daerah di bumi Indonesia yang hasilnya banyak sekali. Tapi justru di daerah-daerah itu sebagian besar prosentual orang miskin. Kan lucu. Tidak lucu itu. Itu fakta. Oleh karena itu saya rubah. Tapi rubahnya, kalau dia mengatakan senator, so what? Memang tiap provinsi diberikan jatah berapa ya? 3, 5, 4. Tiap provinsi diberikan 4. Ada provinsi yang kecil, dia sama banyaknya 4 dengan provinsi yang besar kayak Jawa Barat. Juga 4. Dan itu dipilih langsung juga. Sehingga nanti di dalam utusan daerah itu, dalam DPD, dia itu memikirkan kepentingan daerah yang dia bersuara. Itu untuk mengimbangi. Bukan ikut Amerika, no. Ngapain kita ikut-ikut siapa? Kita di dalam hal ini melaksanakan berdasarkan keyakinan. Sama saja, sini ada Bapak Gusma. Saya tahu bahwa beliau sejarahnya bagaimana. Saya hanya 2 pegangan. Tim-tim tidak pernah diproklamir oleh bangsa Indonesia sebagai wilayah merdeka. Dia seperti Brunei, seperti Singapura, seperti siapa saja dia bebas. 1. Kedua, kita menggarisbawahi tidak akan bangsa ini membiarkan satu masyarakat atau bangsa yang lain dijajah oleh siapa saja. Oleh karena itu, berdasarkan 2 itu, saya berani melaksanakannya. Tapi bukan saya yang melaksanakan, saya rasakan, tentukan sendiri. Setelah itu saya akan sama MPR, kamu tentukan. Saya mau lihat. Jadi saudara-saudara, saya tidak mau berdalam. Karena dalam hari ini saya sampaikan bahwa saya sampai detik ini juga tidak pergi ke tempatnya tim-tim. Saya dapat undangan tapi tidak kena maafkan. Dalam hari ini saya rasa belum sampai waktunya, dan nanti tidak mau, masih banyak yang belum mengerti dan kita membutuhkan waktu. Yang penting Anda hadir di sini. Kemajuan daripada bangsa Indonesia ada bagian dari Anda. Anda adalah saudara kita. Dan kita bersama-sama membangun bersama-sama wilayah ini. Saudara-saudara, saya dikatakan saya harus time out. Time's up. Jadi saudara-saudara, saya rasa itu yang ingin saya mau akhiri dengan kata kuncinya pada cinta. Catat. Kuncinya pada cinta. Cinta pertama, cinta pada sesama manusianya. Kedua, cinta pada karya sesama manusianya, juga lawannya, tandingannya. Ketiga, cinta pada lingkungan di mana dia hidup. Keempat, cinta pada tugasnya, pekerjaannya, diselesaikan secara tuntas dan berkualitas tinggi, berdaya saing tinggi. Dan kelima, keempat cinta itu dibungkus dalam suatu bungkus yang namanya
cinta pada Tuhan yang Maha Esa. Saudara, dan di bumi ini banyak distorsi. Melalui internet, pemberitaan, etc. media, dan manipulasi yang berdampak pada arti cinta itu. Jadi saya minta maaf, memang susah. Saya waktu di UI, di mata Najwa, saya rasa saya bicara lama. Itu ada 3 jam lebih. Ya. Jadi di sini setengah jam, saya telah berusaha untuk memberikan yang sekurang-kurangnya Anda harus tahu. Kalau lain kali mau tahu, ya bisa diajak lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.